Shalom warga kerajaan, ada sebuah pesta yang tidak biasa dibicarakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 dikatakan Yesus berada in the feast of dedication. Pentahbisan bait Allah. Yang mana itu? Perayaan Hanukkah. Festival of lights. Manusia tidak bisa hidup ya tanpa terang. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam terang. Hidup siang hari, bekerja siang hari bukan malam hari ya. Perhatikan baik-baik saudaraku, Yesus ikut merayakan the Feast of Dedication. Pada perayaan Hanukkah itu kita tahu akan banyak sekali yaitu lilin-lilin, terang dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan Christmas ya. Dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika yaitu Antiochus Epiphanes, yaitu dia menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi, binatang yang unclean. Dan kemudian mereka harus ketika mereka memenangkan yaitu pemberontakan ataupun peperangan itu, mereka membersihkan bait Allah. Tapi ada masalah, masalahnya adalah minyak untuk pelita, untuk menorah itu cuma cukup untuk 1 hari ya. Untuk beberapa hari saja. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Itu bisa sampai 8 hari. Sehingga mereka cukup waktu untuk membuatnya. Karena itu bukan minyak biasa, itu minyak yang khusus ya. Untuk pelita ataupun menorah daripada bait Allah. Karena itu hubungannya adalah dengan miracle, supernatural. Our God is a supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supra alami, supernatural. Dan kita sebagai umatnya, kita juga adalah umat yang supernatural. 42 tahun yang lalu saya mengalami mujizat pertama. Kesembuhan secara ajaib dari penyakit asma saya. Penyakit asma tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran manapun. Dengan stem cell atau bentuk apapun. Just the touch of Jesus. Saya mengalami di jamaah Tuhan ketika saya serahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari itu terang Tuhan hidup di dalam hidup saya. Sudah dibuktikan. Saya pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim. Ya, belum sampai kutub utara. Dekat kutub utara. Di Lapland, Finlandia. Di Harbin, di China. Itu sedekat sekali perbatasan Rusia saudara. Ya. Dan di tempat-tempat yang paling dingin di suatu hari kita menantikan aurora itu minus 30 derajat centigrade, 30 derajat Celcius, minus loh. And I'm okay, here I am. Itu bukti we live and we worship a supernatural God and we live supernaturally. Karena itu kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak keadaan yang tidak mungkin, kita punya Allah yang ahli menghadapi ketidakmungkinan. Call upon His name. Ketika saya menyeru nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam hidup saya. Dan ini doa saya. Kalau Yesus saja memperingati Feast of Dedication, bait Allah yang mana sekarang? Tubuhmu adalah bait Allah. Komunitas kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kiranya dikuduskan terus dan pelita itu, pelita kesaksian terus menyala. Let your light shine in Jesus' name. Haleluya. Happy Hanukkah. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Gak dengar, kurang keras. Apa kabarnya hari ini? Yang siap untuk memuji Tuhan boleh bangkit berdiri. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan kita terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku
kita sama-sama arahkan tangan kita kepada anak-anak yang ada di depan. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sebab kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Di hari yang baru kami boleh menikmati segenap kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini dengan iman kami, orang tua membawa anak-anak kami ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu akan tumpang tangan. Hamba-Mu mintakan berkat yang terbaik atas anak-anak kami. Pengurapan yang baru turun atas anak-anak kami. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sejak sekarang Roh Kudus kuat atas anak-anak kami, mengurapi mereka, menyertai mereka, melindungi anak-anak kami. Dan kami minta saat ini Tuhan, hikmat yang daripada-Mu. Sebab kami percaya takut akan Tuhan adalah permulaan akan segala hikmat. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas. Bahkan 10 kali lebih cerdas, lebih pandai, lebih berhikmat dibandingkan anak-anak sejamannya. Dan kami percaya Roh Kudus kuat menutup bungkus setiap anak-anak kami. Kami tolak segala kecelakaan, sakit penyakit, orang yang bermaksud jahat atas anak-anak kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak kami sehat, bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Mereka sampai kepada destiny yang Tuhan sudah rancangkan atas anak-anak kami. Dan anak-anak kami akan menjadi teladan. Anak-anak kami menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bahkan untuk kedua orang tuanya, bahkan saudara-saudaranya, teman-temannya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan atas anak-anak kami. Dan masa depan mereka, masa depan yang terbaik, Tuhan sudah rancangkan. Kiranya itu terjadi kepada anak-anak kami mulai hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga Guru Rocky yang akan mengajar. Hikmat-Mu atasnya untuk meletakkan dasar-dasar kebenaran firman-Mu, nilai-nilai kerajaan Allah atas anak-anak kami, sehingga mereka akan bertumbuh dewasa, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan sebentar juga kami akan menikmati isi hati-Mu. Sampaikan sesuatu atas kami Bapa. Pagi hari ini hati kami haus, hati kami rindu. Sampaikan sesuatu atas kami pagi hari ini. Di penghujung tahun 2021, di bulan Desember, di minggu pertama ini Tuhan, kami naikkan syukur kami sepanjang tahun 2021. Engkau sudah memberkati kami dengan keadaan yang baik. Terima kasih Bapa. Sekalipun ada banyak persoalan, banyak tantangan, banyak gelombang dalam kehidupan kami yang kami hadapi, tetapi kami sampai hari ini bisa hidup, bisa bernafas. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami tidak mungkin seperti saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami perlu isi hati-Mu tetap hari ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu minta roh hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya rema kami tangkap, pengertian-pengertian yang baru. Bahkan kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari Roh Kudus, berbicaralah lebih dalam lagi dalam hati kami. Tegur kami, bangkitkan kami, buka singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap dibentuk. Berbicaralah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, tak terasa bahwa saat ini kita sudah berada di penghujung tahun. Ya, di bulan akhir, di bulan Desember, dan saat ini kita sudah masuk di minggu pertama. Rasanya 2021 ini barusan kemarin. Tapi sekarang sudah nyampe di
Desember. Cepat banget. Dan ya memang enak sih, bulan Desember ini bulan yang ditunggu-tunggu biasanya. Karena apa? Ya menjelang pergantian tahun dan Natal biasanya. Dan saya mengucap syukur bukan karena perayaan Natalnya saudara, tetapi saya percaya di bulan Desember ini ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Ya tetap di tema bulan Desember berbicara tentang legacy. Tampilin temanya. Bulan ini. Ya, legacy. Saya percaya ini yang Allah mau dalam kehidupan setiap kita, para orang tua. Ya mungkin yang anak-anak juga dengarkan firman Tuhan ini, mungkin saudara berpikir legacy, asik. Apa artinya legacy saudara? Warisan. Ya, memang ngomong soal warisan ini sudah konotasinya apa saudara? Duit. Ya, dan memang banyak sekali konflik dalam keluarga. Itu pada umumnya apa? Karena gontok-gontokan itu apa? Karena satu ini warisan. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris saudara ada dibedakan dua. Ya, warisan pakai istilah yang berbeda. Kita di bahasa Indonesia tetap warisan. Tetapi seringkali konotasi kita warisan itu berbicara soal duit, harta, kekayaan. Betul? Pekerjaan, perusahaan. Nah, kita orang tua sih sebenarnya hal yang wajar lah. Ya memang firman Tuhan itu kita wajib orang tua meninggalkan yang namanya warisan. Salomo juga menuliskan saudara di Amsal. Saya bacakan buat saudara bahwa Salomo pun dia berkata di Amsal 13 ayat yang ke-22. Amsal 13 ayat 22. Dikatakan di situ apa saudara? Sudah ketemu? Ya, sudah ditampilkan? Iya, oke, enggak apa-apa. Ditunggu. Oke, sudah keluar. Ayo kita baca bersama-sama saudara. Ini seorang yang paling berhikmat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Pesannya luar biasa. Dikatakan apa saudara? Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Dikatakan orang baik ya meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Memang di sini dituliskan inheritance. Nah, ini berbicara soal apa? Warisan kekayaan. Inheritance itu warisan yang berbentuk harta kekayaan, ya atau hal yang berbentuk berbau materi. Tetapi ada satu juga warisan sebenarnya yang bulan ini kita pelajari, yaitu berbicara tentang apa? Legacy. Inheritance sama legacy, sama-sama warisan tapi bentuknya beda. Legacy itu berbicara tentang apa? Sesuatu yang diwariskan, yang diturunkan bukan sekedar harta. Tetapi apa? Warisan rohani. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia lebih gampang. Kan ada warisan harta, kita ngomong warisan rohani. Atau dengan kata lain apa? Apa yang kita wariskan? Nilai-nilai kehidupan. Itu legacy yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Ini orang yang baik dikatakan harus meninggalkan yang namanya warisan. Bukan sekedar harta, kalau memang saudara berpikir, aku gak punya banyak harta, it's okay, gak masalah. Tetapi tetap harus memberi warisan apa? Minimal warisan rohani, ini mutlak, harus. Makanya orang tua seringkali apa? Ngajarkan anak sopan santun, tata krama, itu legacy. Warisan rohani, hal-hal yang rohani dikatakan. Bagaimana orang tua memberi teladan, itu akan diwarisi oleh anak cucu kita. Dengan apa? Keteladanan hidup kita. Bagaimana saat kita menghadapi persoalan. Ya toh, dalam menghadapi kehidupan. Maaf,
Kita mungkin orang tua sering kali kompromi, tabrak sana tabrak sini, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Anak akan contoh, saudara. Itu legacy yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Makanya kita para orang tua hati-hati. Benar, saya menjaga baik-baik. Benar-benar saudara, saya serius dengan hal yang seperti ini. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu akan menjadi warisan rohani buat anak-anak kita. Bagaimana kalau kita orang tua sukanya meso? Wah, tak jamin anak saudara pasti mesoan. Pasti. Sudahlah, enggak usah diajari anak itu. Itu warisan yang kita tinggalkan buat anak-anak kita. Saya selalu ngomong sama anak saya, Non, misalnya saya tegur dia, apakah papi pernah melakukan itu? Dia berkata, tidak. Don't do that again. Saya berkata, jangan lakukan itu lagi. Karena saya sudah memberi teladan. Dan saat itu juga anak saya berubah, nggak pernah lakukan itu lagi. Ya dulu sempat ngomong kotor saudara. Saya ngomong, Non, papi loh, kamu dengar saya pernah dengar papi ngomong kotor enggak? Meso, iya. Gak tahu kok istilahnya meso itu apa ya bahasa Jawa ya. Dia ngomong gak pernah pi. Jangan lakukan lagi ya Non. Sampai hari ini dia gak pernah meso. Itu legacy yang saya tinggalkan buat anak saya. Dia gak pernah ngomong meso orang, gak pernah. Karena dia lihat papinya. Dan itu legacy. Bagaimana cara kita menghadapi persoalan. Saya selalu ngomong, ya memang kita menghadapi persoalan, kita tetap percaya Tuhan. Tunggu jawaban Tuhan. Saya ajari anak saya, ya sama-sama minta sama Tuhan, berkat Tuhan. Iya toh, saya ngajari bagaimana saya hidup day by day. Saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Anak saya ya gak neko-neko, tapi tetap anak saya tetap subur seperti papanya. Loh ya kalau makan setiap harinya, tanya aja makan apa aja. Ya cuman makan itu aja saudara. Saya ajari, enggak apa-apa yuk. Karena bukan hanya anak, saya itu sudah kasih contoh. Setiap harinya tahu, tanya Joey aja sudah. Tanya, papi kalau setiap hari makannya apa? Nah sudah, tanya saja sama Joey. Supaya afdol, lihat toh, saya enggak nutup-nutupi. Tapi saya mengajarkan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kita harus mengucap syukur. Bagaimana kita selalu terus berharap kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang boleh saya katakan. Saya ngomong terus terang sama anak saya. Ya kadang saya ngomong sama istri saya, sama anak saya. Waduh, ini secara manusia memang rasanya nggak mungkin. Tapi wis percaya sama Tuhan. Percaya, kita berdoa. Loh, terjadi mujizat. Anak saya langsung, iya benar ada mujizat. Istri saya, iya ada mujizat. Itu warisan rohani, bagaimana iman percaya kita. Nah kita belajar dari firman Tuhan. Ada seorang tokoh yang boleh saya katakan luar biasa. Luar biasanya apa? Ini orang tua yang bisa memberi legacy, warisan rohani. Bukan kepada anaknya, tetapi sampai kepada cucu. Ini luar biasa. Ini sampai keturunan yang ketiga loh. Itu berbicara ratusan tahun. Dan ini dicatat saudara, orang-orang di sekitarnya tahu bahwa anak ini itu nurun neneknya. Wah luar biasa. Ini sampai dipuji. Nah kita buka. Ini yang namanya legacy. Yaitu di 2 Timotius. Pasal yang pertama, kita baca dari ayat yang ketiga dulu. 3-5. Ya poin kita di ayat yang kelima. Ini Rasul Paulus kepada seorang yang bernama Timotius. Timotius ini luar biasa. Luar biasa. Oke. Ayo kita baca bersama-sama. Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab itu aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois
dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, dari neneknya Lois, Eunike sampai kepada Timotius. Ini Rasul Paulus dia yang ngomong. Makanya dia ngomong, anak-anak, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Kenal betul yang namanya Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dia seorang yang masih sangat muda. Tetapi yang masih sangat muda ini, dia mendapatkan yang namanya legacy, warisan rohani dari neneknya. Luar biasa. Rasul Paulus ini tahu persis neneknya bagaimana cara hidup. Dari apa? Ya ada, itu ratusan tahun loh saudara. Kalau dari nenek sampai kepada cucu, sampai cucunya dewasa, itu butuh ratusan tahun. Kenapa? Generasi ketiga. Ya minimal 100 tahun lah. Tetapi namanya dicatat di sini. Kenapa? Neneknya meninggalkan legacy. Nilai-nilai rohani. Kepada siapa? Eunike. Baru Eunike mamanya, anaknya yaitu namanya Timotius. Dan Timotius muda ini saudara. Dari muda dia sudah menggembalakan jemaat. Karena apa? Memang sejak lahir dia sudah ditanamkan yang namanya warisan-warisan rohani. Luar biasa. Ini dicatat sampai Timotius itu memuji yang namanya, Paulus itu memuji yang namanya Timotius. Di ayat yang kelima yang kita belajar. Warisan apa yang menonjol yang Timotius miliki, yang Timotius terima dari neneknya, dari ibunya. Yaitu soal apa saudara? Imanmu yang tulus ikhlas dikatakan. Nah kita coba buka bedah yang namanya imanmu. Kalau di Amplified Bible, ya ada Amplified di situ. Mudah-mudahan ada ya. Iya. Nggak ada Amplified Bible. Ayat yang kelima ya. Oh itu yang lama itu ya. Oke, enggak apa-apa. Wah, ini yang baru enggak ini Amplified yang lama ini sepertinya. Bahasanya saya coba. Oke, sincerely dan surrendering. Learning of your God in Christ, absolute trust, God and confident. Oke, enggak apa-apa. Hampir sama, ya. Dikatakan di sini pada intinya, ya saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya sudah enggak, karena nanti tambah bingung. Dikatakan aku ingat imanmu yang tulus dan tanpa itu an unqualified faith, ya sincere dan an unqualified faith. Dikatakan tulus dan tanpa syarat. Iman yang tulus dan tanpa syarat. Nah, 2 poin ini yang saya akan bahas saudara. Di mana ini diwarisi dari siapa saudara? Nenek dan ibunya Timotius. Kalau kita baca, saya coba bedah, saya coba pelajari bagaimana dengan papanya Timotius. Ya, saya coba baca di ensiklopedia. Itu mereka bapak-bapak mereka menyelidikinya bahwa papa daripada memang mama daripada Timotius itu seorang ya seorang Yahudi. Tetapi papanya itu seorang Yunani, bukan orang Yahudi, bukan asli. Ya, orang makanya tidak dicatat dan itu juga kemungkinan papanya juga enggak kenal. Atau enggak istilahnya kita Kristen dengan non-Kristen. Nah, seperti itu. Dicatat di situ. Jadi beda. Tapi mamanya ini seorang Yahudi yang benar-benar mengajarkan nilai-nilai Taurat Tuhan yang diajarkan, firman Tuhan yang diajarkan. Jadi peran penting buat para ibu.
Memang nek kita kepriaan, tugas pendidik anak itu tanggung jawabnya pria. Tetapi bukan berarti wanita enak-enak, enggak. Tetapi dicatat ini, nenek dan ibunya sama-sama dicatat, dua loh, dicatat di Alkitab. Mereka berperan penting memberi legacy kepada anak-anak. Jadi peran para wanita, para ibu itu sangat penting untuk anaknya, untuk cucunya. Makanya kita orang tua, ayo belajar bulan ini sebelum kita mengakhiri, kita mulai introspeksi. Apakah kita sudah mewariskan legacy, warisan-warisan rohani, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Baik kalau kita punya uang, punya harta, punya perusahaan, punya gedung, punya rumah, punya mobil yang banyak, tidak masalah. Itu baik saya katakan. Jauh lebih baik kita mewariskan warisan-warisan rohani. Karena apa? Tanpa harta, kalau kita mewariskan harta rohani, saya percaya anak ini akan tetap hidup layak. Iya. Warisan rohani itu mengajarkan bagaimana dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang seperti ini pasti dicari orang. Akan dipercaya orang. Enggak sulit untuk cari kerja, istilahnya begitu. Akan ada banyak orang trust, percaya kepada orang ini. Karena apa? Sudah terbukti. Seperti Timotius, sejak muda dipercayakan menggembalakan jemaat. Sekalipun dia muda, masih muda. Kenapa? Orang melihat sudah terima warisan rohani dari nenek dan ibunya. Nah, dikatakan di sini, sekalipun orang tua daripada Timotius itu maaf papanya tidak dicatat, tapi kok nenek sama mamanya. Dan memang saya coba-coba selidiki, memang maaf, bukan orang Yahudi tapi orang Yunani. Tetapi nenek dan mamanya berperan penting untuk mewariskan yang namanya legacy, warisan rohani, cara hidup, cara berpikir, cara menghadapi masalah. Itu mereka ajarkan bagaimana yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang pertama yang menonjol dikatakan di situ apa? Iman yang tulus kepada Tuhan. Sincere faith. Iman yang tulus. Nah, Rasul Paulus saja sampai memuji iman yang tulus kepada iman tulus yang ada pada Timotius kepada Tuhan. Seringkali kita bangga dengan kekristenan. Ya, maaf, seringkali aku percaya Yesus sanggup melakukan mujizat. Tetapi di saat kita menghadapi masalah, kita larinya kemana? Masih ingatkah firman Tuhan? Bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, seringkali kita maaf, ini nilai, legacy yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Dan saya selalu ngomong sama anak saya, kita saat ini bisa seperti ini, non, itu karena Tuhan, saya katakan begitu. Itu semua karena Tuhan. Terus saya ajarkan seperti itu, supaya anak saya tahu betul bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, apapun persoalan yang kita hadapi. Percaya kalau dulu pernah susah papi, sampai saat ini tetap ditolong Tuhan. Terbukti bahwa Allah itu penolong yang ajaib. Iya toh. Ya sekalipun kelihatan mata rasanya ini tidak cukup untuk misalnya untuk biaya hidup 1 bulan. Loh tetap Tuhan cukupi. Oh caranya ajaib saudara. Kemarin sehari berapa orang sudah kirim makanan ke saya. Oh, malah dikasih buah-buahan. Enak salah saudara. Mati saudara. Saya makan banyak sekali saudara. Itu berkat tuh saudara. Saya enggak tahu pagi-pagi. Orang ngebel dan ada yang ngirim saudara. Nah ya Tuhan baiklah. Saya mengucap syukurlah. Saya hidup karena kemurahan Tuhan. Saya katakan ini semua karena kemurahan Tuhan. Nah, perlu yang namanya iman yang tulus. Tulus itu dalam, saya coba bahasa aslinya, itu unfaith. Artinya tidak berpura-pura, tidak munafik.
atau tidak dibuat-buat. Iman yang tulus kepada Tuhan itu tidak pura-pura, tidak munafik. Maksudnya apa? Kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi, shalom, haleluya, puji Tuhan. Nah di rumah, halelupa. Maaf, kebun binatang keluar semua di rumah. Duh ada, saya ngelayani banyak keluarga yang seperti ini, saudara. Benar, saya di Rockman's Camp, itu saya, bahkan yang lebih parah, saudara. Bukan hanya yang keluar ini saja, saudara. Apa yang dilakukan itu? Waduh, ngawur, enggak karu-karuan, saudara. Benar-benar menakutkan sekali yang kami layani. Loh, padahal minggu ke gereja loh. Dia ibadah loh. Dia melayani Tuhan loh. Tapi setelah dari ibadah, nah ini enggak meninggalkan legasi yang baik. Ayo pagi hari ini kita belajar. Benar-benar kita orang tua bijaksanalah untuk kita bisa meninggalkan legasi warisan rohani kepada anak cucu kita. Seperti Timotius, dia terima dari Lois dan Eunike, mamanya. Warisan-warisan rohani, sehingga apa? Timotius menjadi anak yang luar biasa. Yang menghidupi nilai-nilai kerajaan. Bagaimana sejak dia muda, dia tampil tidak berpura-pura, apa adanya. Seringkali kita ini pasang topeng, iya Pak ya? Ya jujur aja, kalau dulu saya iya. Tapi saya mengucap syukur, saya belajar. Saya katakan, saya selalu ngomong kepada anak-anak muda, enggak usah jaim sudah. Tampillah apa adanya, karena firman Tuhan anak-anak muda itu harus jadi teladan. Mau enggak mau, jangan jaim. Jangan pada saat waktu ibadah saja kelihatan rohani. Tapi di rumah belajar tunduk sama orang tua. Harus, itu mutlak. Itu nilai rohani yang harus diwariskan. Nah, kata tulus di sini juga dikatakan tidak menyamar. Atau tulus. Sekali lagi, Timotius dipuji oleh yang namanya Rasul Paulus. Karena Timotius menerima warisan rohani, legacy dari neneknya turun kepada ibunya, ibunya turun kepada Timotius. Sama warisan rohani, yaitu iman yang tulus, tidak pura-pura, tidak munafik. Muka nabi tapi pikirannya kotor, yaitu munafik. Dan tidak dibuat-buat, apa adanya. Dan saya mengucap syukur, saya selalu ngomong sama anak saya dan istri saya selalu terbuka apa adanya. Saya mengajarkan mereka jujur dan terbuka. Dan saya pun harus melakukannya. Apapun juga saya cerita dengan anak saya juga kepada istri saya. Saya tidak mau seperti hidup yang lama saya, melayani kenceng, dosa ya kenceng saudara. Loh, jujur, itu dulu saya seperti itu. Tapi saya mengucap syukur Tuhan ajarkan dan saya ditempatkan di Rock Ministry ini. Saya belajar untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan. Ada 5 nilai yang kita light, L-I-G-H-T. Ya love, integritas, ya kasih, cinta, integritas, generosity, sekarang grace, ya kasih karunia. H, itu humility, kerendahan hati. T itu truth, hidup dalam kebenaran. Dan itu hari-hari ini saya terus menghidupi, saya belajar menghidupi karena itu wajib hukumnya. Ini legacy yang saya harus tinggalkan kepada anak istri saya, juga kepada jemaat Tuhan. Saya berani ngomong ini di depan anak saya karena saya sudah melakukannya. Kalau saya tidak melakukannya, maaf, saya ngomong ini gak berani karena ada anak saya di belakang. Saya rindu kita para orang tua dan anak-anak muda, tampil apa adanya. Dalam arti apa? Hiduplah sungguh-sungguh, tampil apa adanya, hidupan yang rusak loh ya saudara, yang saudara tampilkan. Medeni namanya saudara, wah anak gagisinya rokok medeni gitu ya, janganlah. Ya harusnya jadi teladan yang baik. Oke, jadi kita tinggalkan yang namanya warisan-warisan rohani. Jadi warisan yang orang tua harus berikan kepada anak
yaitu iman yang tulus kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Sekali lagi, ini wajib hukumnya para orang tua. Tinggalkan, dimulai dari siapa? Ya dari kita dulu. Wajib beriman tulus kepada Tuhan, tidak usah dibuat-buat. Ya tidak usah dibuat-buat, tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu sih hati kita. Percuma kita munafik, ya toh? Ya bagi Tuhan dikatakan Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Mungkin di depan kita bisa kita dimunafikin. Tapi di hadapan Tuhan, percuma Bok. Mau tutupi model apa? Tidak iso. Nah itu yang diperhitungkan Tuhan masalahnya. Wis lah. Hari-hari ini ayo jemaat belajar mengakhiri tahun kita rekomitmen lagi. Saya pelajari ini, saya tangkap firman dan saya katakan Tuhan aku mau lebih lagi. Aku mau tinggalkan sebanyak-banyaknya warisan rohani kepada istri dan anak saya. Minimal itu seperti itu goal saya yang terdekat. Dan minimal dan juga selanjutnya apa? Kepada jemaat. Saya bisa tampil apa adanya supaya jemaat mewarisi apa yang pernah saya lakukan. Ini warisan yang akan saya berikan kepada anak dan seluruh orang yang ada di sekitar saya. Yang kedua, dikatakan iman yang bagaimana? Bukan sincere, yang tulus, tidak berpura-pura, tidak munafik. Yang kedua, iman yang unqualified faith. Iman yang tanpa syarat kepada Yesus Kristus. Mutlak. Jangan pernah gantikan Yesus dengan Allah yang lain. Iman saudara jangan pernah tukar dengan apapun ya untuk menyangkali iman saudara. Loh, jujur hari-hari ini saya sempat dengar banyak berita juga mereka meninggalkan imannya hanya karena maaf ya mungkin karena pasangan, mungkin karena promosi, harta, ketenaran. Cuman itu aja. Itu ditukar. Aduh, saya pikir sebegitu murah imannya kepada Yesus. Nah dikatakan Timotius ini mewarisi bagaimana punya iman yang tanpa syarat kepada Tuhan. Atau dengan kata lain all out tanpa syarat kepada Tuhan. Tidak sekedar iman percaya aku percaya. Padahal kalau Tuhan memberkati aku beriman kepadamu Tuhan. Jika Tuhan memberkati aku, iman kalau jika, ini bukan iman tanpa syarat namanya saudara. Harusnya iman yang bagaimana? Meskipun, walaupun. Ini yang harus kita miliki. Nah iman yang tanpa syarat itu yaitu dari walaupun, meskipun. Ya Tuhan izinkan kalau hari ini kita dalam proses, tetap aku beriman. Nah sekalipun aku diizinkan Tuhan aku harus sakit, aku tetap beriman. Nah ini walaupun. Ya iman yang seperti ini yang Timotius miliki. Dan ini yang harus kita wariskan kepada anak kita. Jujur saya terus mengajarkan. Dan saya terus belajar untuk saya tidak keluar dari mulut saya menyalahkan Tuhan dengan anak saya. Nah, anak yang kedua saya spesial. Jujur barusan waktu lalu sempat di rumah sakit. Gak bisa tidur saudara. Ya dilakoni berapa malam saya nggak tidur ya. Tidurnya di lantai. Ya lantai pakai alasnya kain-kain Bali itu yang tipis itu loh. Iya, ya itu tak beber saya tidur di lantai sudah. Itu pun sebentar harus lihat bagaimana Fit. Karena Fit nggak bisa tidur. Karena dia posisinya terlentang. Tetap dari mulut saya selalu berkata, engkau anak yang terbaik. Aku tetap mengucap syukur Tuhan. Itu yang harus keluar dari mulut saya dan istri saya. Kadang saya nangis. Saya katakan tetap Tuhan baik sekalipun anak saya seperti ini. Karena saya punya iman tulus kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan anak ini lahir di atas muka bumi, itu menjadi tanggung jawab saya. Saya akan kerjakan anak ini. Saya rawat anak ini sebaik-baiknya. Yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk anak ini. Loh, dari situ saya diproses Tuhan. Tuhan bisa lihat hati saya saudara. Saya tidak bisa munafik di situ. Saya harus ngomong. Saya sama istri saya berdua selalu ngomong. Mengucap syukur sayang. Mengucap syukur. Saya tahu ini ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan puji Tuhan. Enggak lama-lama, cuma 3 hari aja boleh pulang.
Itu biasanya minimal 5 hari. Karena masalah di lambung itu sudah beberapa kali saya ngomong, Tuhan ini the last one, saya katakan. Ini yang terakhir Tuhan. Nek bisa ojo masuk rumah sakit lagi Tuhan. Buat tetap sehat anak saya. Saya selalu ngomong begitu saudara. Ya, tapi saya tetap menerima apa adanya. Saya kepinginnya mengasihi Tuhan bukan berarti saya iman saya berkurang. Enggak, tetap saya beriman dan terbukti Tuhan jawab doa saya. Cepat pulang, dijawab hikmat 3 hari. Ya karena kasusnya sepertinya enggak sengaja, memang enggak sengaja kasusnya. Karena sondenya ketarik saudara, sama Fit sendiri kan, Fit enggak bisa kontrol, tarik lepas, dimasuk-masuk enggak bisa. Dokter ngomong, ya percuma enggak bisa sonde, pulang aja, katanya begitu loh. Cepat pulang saudara. Ya, tapi sebenarnya semua yang di dalam sudah dikuras katanya, sudah terbuang. Memang belum sampai dibersihkan pakai air. Tetapi gak apa-apa, dia ngomong gak masalah, sudah, yang penting dijaga. Unqualified faith, iman yang tanpa syarat. Dikatakan, digambarkan di situ, iman yang tanpa syarat dikatakan penyerahan seluruh diri kita. Kalau di Amplified Bible itu dijelaskan, penyerahan seluruh diri kita kepada Tuhan di dalam Kristus dengan kepercayaan penuh pada, dikatakan apa? Itu His power, His wisdom, and His goodness. Kuasanya, kebijaksanaannya, kebaikannya. Kepercayaan penuh. Jadi tidak ada yang namanya keraguan. BE ya istilahnya. Mungkin, nah itu gak percaya penuh namanya saudara. Timotius ini benar-benar percaya penuh akan dikatakan His power, kuasanya. Kalau dulu pernah Tuhan tolong buat mujizat, sampai hari ini dia akan tetap buat mujizat. Bahkan sampai selama-lamanya dia tetap membuat mujizat. Setuju katakan amin. Percaya kepada mujizat, kuasanya Tuhan. Tuhan pasti tolong. Kuasanya, mujizat itu masih terjadi. Sampai hari ini. Jangan ada dari kita yang gak punya iman seperti Timotius ini. Sudah mulai meragukan. Bener enggak loh, terus aku sudah doa, sudah puasa, aku sudah berusaha. Tapi kok berkat itu kok sepertinya belum datang-datang. Saudara pernah berpikir seperti itu? Sudah pernah berkata dalam hati seperti itu? Loh aku ini sudah hidup bener, sudah hidup jujur. Tapi kok dikemplang orang? Saudara pernah mengalaminya seperti itu? Loh, padahal saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia ibadah. Tapi kok Tuhan izinkan orang yang kita cintai dipanggil Tuhan? Saya sudah melalui semua itu saudara, jujur saya katakan. Tuhan izinkan semua itu saya lalui. Dan itu membuat saya tercelik bahwa Tuhan Yesus saja cukup buat hidup kita. Bukan karena harta, bukan karena maaf istri, anak. Karena mereka semuanya itu milik Tuhan. Itu tidak jadikan alasan kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan kedaulatan kuasanya, dan saya mengucap syukur. Lewati proses kehidupan, saya hari lepas hari saya katakan, enggak wis Tuhan pernah tolong kok. Masuk kata hari ini enggak pernah tolong. Pasti Tuhan tolong. Saya selalu berkata seperti itu kepada anak istri saya. Tuhan loh pernah dulu sudah pernah berkati. Masa sekarang nggak diberkati, kan gitu. Dan terbukti sampai hari ini tetap terberkati saudara. Ya ukuran berkat itu masing-masing beda. Tapi bagi saya itu berkat yang luar biasa. Sampai hari ini saya bisa makan sehari cuma sekali. Sekarang ya memang sengaja saya makan sekali saudara. Ya karena ceritanya saya harus diet ini saudara. Sampai nanti di pertengahan bulan ini. Karena harus pakai seragam batik. Batiknya Bamak. Nanti Natal Bamak saya harus pakai katanya. Saya coba, lu kok gak bisa dikancing ini saudara. Wah, tapi baik saudara, baik. Akhirnya mau gak mau saya harus memutuskan. Saya harus diet. Ya baik untuk kesehatan juga sebenarnya saudara. Ya untuk penampilan oke. Supaya nanti batiknya cukup. Saya gak tahu moga-moga ini
dalam 2 minggu ini, enggak sampai 2 minggu saya bisa turun supaya batiknya ini bisa dikancing, saudara. Nah ini sudah sepakat Natal nanti hamba-hamba Tuhan Bamak harus pakai seragam batiknya. Loh saya sudah minta 5XL loh. Tapi ukurannya kok gak segede itu ya. Jadi mau enggak mau saya mau permak enggak bisa karena sudah enggak ada space lagi untuk dibesarin. Jadi tubuh yang harus dikecilin. Wow, haleluya. Tapi saya mengucap syukur. Kuasanya juga bisa menguruskan saya kok saudara. Loh iya loh saudara, itu sampai saya hari ini kuat saudara. Kuat, puji Tuhan. Nah yang kedua, kepercayaan penuh kepada apa? Kebijaksanaannya. Allah kita Allah yang bijaksana. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dengar baik-baik. Apapun keadaan yang kita alami hari ini, itu bukan kesalahan Tuhan. Itu semua karena kesalahan kita. Tuhan izinkan kita belajar dari kesalahan kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa itu kesalahan kita. Antem kromo, ini kesalahan Tuhan, ini gara-gara Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan itu bijaksana, dia tidak pernah kasih yang tidak bijaksana. Dia tahu kebijaksanaannya, mungkin kebijaksanaan bagi kita gak enak. Karena Tuhan melatih kita belajar bertanggung jawab. Tujuh katakan amin. Tujuh katakan amin. Bijaksana. Kok situ banyak kelebihannya ya? Kok aku gak punya kelebihan yang seperti itu? Loh, dengar baik-baik. Tuhan itu bijaksana tuh. Setiap kita pasti punya kelebihan masing-masing. Kita tidak bisa samakan kelebihan kita dengan orang lain, tidak bisa. Tinggal kita ini kelebihan yang kita miliki itu yang kita kembangkan. Seringkali kita sibuk lihat orang lain, gak lihat diri kita. Sibuk membandingkan dengan orang lain, sudah cukup, sudah. Saya ngajarin anak saya, non, kita ini hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Yang penting kita beres di hadapan Tuhan. Nek enggak beres di hadapan Tuhan, cepat beres no. Bukan berarti gak beres dengan orang lain, gak diberes no. Ya jangan, tetap juga dibereskan. Tapi terlebih penting kita harus beres dulu dengan Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan aja enggak beres, saya jamin kehidupan dengan orang lain itu akan mudah enggak beres. Sudah deh. Kenapa? Hati kita enggak terbiasa peka. Tuhan itu kasih, ya toh. Allah itu kasih, enggak bisa ditawar. Nilai kita yang pertama itu love, mengasihi. Kasih yang bagaimana? Mengasihi musuh, firman Tuhan katakan. Doakan, ampuni. Itu perintah loh saudara. Itu tidak mudah. Saya sudah pernah lakukan. Sampai hari ini terus saya lakukan saudara. Saya selalu ngomong. Sekalipun saya merasa, orang tua merasa benar. Ya, toh. Tapi saya ngomong sama anak saya, non, papi minta maaf. Saya ngomong sama istri saya, Hun, aku minta maaf. Kita sudah sepakat, cepet-cepetan minta maaf. Bukan soal benar atau salah, tapi respon kita harus benar. Selama respon kita benar, kita belajar akan firman Tuhan. Nah, legacy ini yang saya turunkan kepada anak saya, kepada istri saya. Dan saya kepingin juga saya turunkan kepada jemaat Tuhan. Seringkali kita maaf, terlalu sombong, merasa diri kita benar. Allah dengan kebijaksanaannya saudara, dia tahu persis. Nah Timotius ini belajar, Allah itu bijaksana, dia tidak pernah salah. Yang salah itu kita. Ngomong sebelah menyebelah. Yang salah itu kamu. Ngomong sebelah menyebelah. Ayo depan ngomong, yang salah itu kamu. Ya podo salah nih. Karena Tuhan tidak pernah salah. Seringkali kita yang tidak mau mengakui kesalahan kita. Sudah deh, masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Paling banyak itu karena apa saudara? Ya kesalahan kita. Sudah deh. Ayo, Timotius ini dia sadar, dia punya iman, dia tahu persis bahwa mutlak itu kebijaksanaan itu Tuhan. Tuhan itu bijaksana. Dia tidak pernah komplain dengan keberadaan dirinya. Tapi dia melakukan yang terbaik, apa yang dia punya, apa yang dia bisa.
Timotius sejak muda dia melayani Tuhan. Bukan berarti dia melayani enggak punya tantangan. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Banyak sekali. Tapi dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang bijaksana. Yang ketiga, punya iman apa saudara? Kepercayaan penuh kepada kebaikannya. Nah ini loh penghiburan buat kita. Allah kita itu Allah yang baik. Makanya saya selalu ngomong Allah enggak biasa memberi yang baik buat kita. Allah tidak biasa memberi yang baik buat kita. Tetapi yang terbaik. Itu kebiasaan Tuhan yang dia berikan kepada anak-anaknya. Itu legacy yang dia tinggalkan. Seharusnya kita juga memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Keluarga kita. Buat orang-orang di sekitar kita. Iman yang seperti ini tanpa syarat. Sudah, tidak usah. Nek kamu begini, ya aku begini. Nek kamu begitu, itu bukan iman tanpa syarat, bukan kasih tanpa syarat. Itu ada syaratnya namanya. Nek. Sudah ada nek. Sudah ngomong, gak peduli benar atau salah. Aku sing salah, minta maaf. Itu loh. Nah itu benar. Sudah, gak usah mempertahankan diri deh. Kalau kepingin dipulihkan, ya itu caranya sudah pemulihan. Tidak ada cara lain. Cari kesalahan orang, wake, apalagi diri sendiri, jauh lebih banyak, saking kita nutupi. Kita tidak sadar, loh iya, saya dulu seperti itu, suka nyewalak no anak terus. Kamu males non, kamu gini, tapi istri saya lalu, ya nurun papi ini loh nek males. Ngono saudara, saya ditengok, iya aku ya males sih. Nek gak salah anak berarti, salah papi ini, karena papi ini ngasih teladan males. Loh saya sama Joe ini hampir sama, hampir anakku yo mirip saudara. Kebiasaan jago-jago makan mirip sekali saudara. Plek sudah. Makanya saya tidak bisa nyalakan dia, yang salah saya. Nah saya harus belajar ngasih sesuatu yang legacy yang baik buat anak saya. Saya tidak selalu begini-begini, saya selalu ngomong minta maaf, minta maaf. Ayo bulan legacy, bulan ini Desember, kita sepakat, kita mau berubah. Tujuh katakan amin. Ya mau berubah, enggak berubah ya terserah saudara sih. Saya sudah sampaikan firman Tuhan, kan ini urusannya sampai Tuhan toh. Iya toh, saya cuma mengajarkan dan ini diingatkan, saya komitmen, saya katakan Tuhan aku tetap mau berubah. Aku mau tinggalkan warisan rohani buat anak saya, buat istri saya, minimal. Juga khusus buat jemaat Tuhan. Saya tampil apa adanya, saya tidak akan tutup-tutupi. Kalau saya salah, saya minta maaf kok. Saya selalu ngomong itu kepada jemaat. Dan itu saya lakukan. Saya komitmen untuk itu. Nek saya salah, saya siap minta maaf. Dan kadang untuk pemulihan, saya yang berkata, aku mewakili, aku minta maaf. Saya sering kali lakukan itu. Ya memang mau dimaafkan atau tidak ya terserah sih. Yang pentingnya kan kita sudah melakukan firman Tuhan. Iya toh. Nek gak dimaafkan, ya silakan dimakan sendiri hasilnya. Yang penting kita melakukan. Nah ini penting saudara. Sekali lagi sudah deh. Ayolah hidup kita ini singkat, cuman sementara. Apalagi sebentar lagi Tuhan mau datang. Ada banyak tanda ini barusan Lumajang. Saya cuma milih satu Tuhan, tolong anak-anak Tuhan di sana juga. Sampai seperti itu, wih menakutkan banget nih. Saya lihat videonya, saya sampai gak berani lihat banyak-banyak video. Saya dipostingin banyak video, saya gak berani buka semuanya. Ya kita berdoa saja buat Lumajang. Ya jauh ya dari rumahmu Vio. Itu di daerah mana? Selatan ya. Tempur Sari. Aduh. Bukan sih daerah Jember, Lumajang ke daerah ke Malang Selatan situ ya. Saya katakan, ya kita berdoa untuk mereka. Nah, ayo hari ini, kalau firman Tuhan kita berbicara tentang legacy, tinggalkan iman yang tulus dan iman yang tanpa syarat kepada Tuhan. Kita lakukan saja untuk Tuhan. Anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita akan mencontoh kita, akan meneladani kita. Pada saat kita ngomong mereka, oh iya aku lihat buktinya.
Yang dilihat itu bukti kok yang dituntut orang-orang itu. Ya kan? Anak saya nuntut saya buktinya, papi katanya sabar. Saya harus belajar, saya harus ngomong, harus tak buktikan bahwa papinya sabar. Papi sabar tanon. Haleluya. Kadang-kadang ya. Haleluya. Saya tampil apa adanya, saya ngomong terus terang aja. Saya berani ngomong ini karena saya memang dalam keseharian saya tampil apa adanya, saya tidak pernah tutup-tutupi. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo tinggalkan warisan rohani yang baik buat anak-anak kita. Amin. Nilai-nilai kerajaan kita harus wariskan kepada anak-anak kita. Bagaimana iman kita kepada Tuhan itu harus benar-benar tulus, murni, tidak dibuat-buat, tidak munafik, all out untuk Tuhan. Sudah jangan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan deh. Percayalah, kalau kita hitung-hitungan untuk Tuhan, maaf. Yang Tuhan izinkan hitung-hitungan berkatnya dari Tuhan gimana? Dia cerit-cerit sama Tuhan. Nek kadang hati ini Tuhan seneng, dikasih berkat enggak. Tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik. Ada satu pernyataan. Yang kemarin istri saya ngomong sama saya. Kira-kira kasih Tuhan dengan apa kita bisa menilai kasih Tuhan? Apakah dengan kebaikannya? Kalau kita baik, Tuhan mengasihi kita. Lebih mengasihi kita kah? Bagaimana cara kita untuk kita membuat Tuhan lebih mengasihi kita? Kira-kira apa saudara? Kalau menurut saudara apa? Ibadah saudara? Pelayanan saudara? Dengan melayani Tuhan, wah banyak waktu, banyak uang, banyak tenaga diberikan. Tuhan lebih mengasihi kita? Atau perpuluhanku rek tebel, cemplung, tebuk. Karena saking tebel misalnya. Apakah itu membuat Tuhan lebih mengasihi kita? Atau dengan saya memberi banyak orang, membantu banyak orang, nolongi banyak orang, itu membuat Tuhan lebih sayang, lebih mengasihi kita? Itu saya ditanya sama istri saya kemarin tuh. Saya bingung jawabnya. Kira-kira dengan kebaikan kita yang kita lakukan, itu membuat Tuhan lebih sayang kepada kita? No. Saya renungkan ini. Saya bingung jawab istri saya ngomong gini. Tuhan gak akan bertambah sayang. Kenapa? Tuhan mengasihi kita mentok. Tahu saudara, mentok. Notok, full. Sekalipun, maaf, kita berdosa, kita kurang ajar, kita jahat, sekalipun kita tidak baik, Dia tetap mengasihi kita mentok. Karena dikatakan Allah itu kasih, identik Allah itu berbicara kasih. Saya langsung perbuatan baik kita tidak membuat Tuhan tambah kasih. Karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita full. Kalau kita berbuat baik, kita nolong, kita rajin ibadah, kita mempersembahkan yang terbaik, itu kita, bukti kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan dengan apa? Mempersembahkan yang terbaik. Itu kasih kita kepada Tuhan. Buktinya itu salah satunya. Karena apa? Bagi Tuhan, kamu mau memberi aku banyak, enggak peduli. Aku tetap mengasihi kamu apa adanya. Sekalipun kadang kamu kurang ajar, gak nurut, tetap aku mengasihi kamu full, mentok, gak kurang kasihku. Itu kasih Bapa. Kalau saudara punya iman all out kepada, sadari Bapa kita ini mengasihi kita apa adanya. Dia gak pernah berkurang kasihnya. Itu hal yang luar biasa yang jadi pertanyaan pagi hari ini. Kalau saudara mengasihi Tuhan, apakah saudara mau punya iman yang tulus, murni, tidak pura-pura, yang punya iman percaya tanpa syarat, gak peduli
Sing penting aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan. Iman yang seperti ini yang Timotius orangnya. Orang yang masih sangat muda. Dia terima warisan rohani dari neneknya, ibunya, dan turun ke dia. Dan turun kepada jemaat yang dia kasih, yang dia layani. Ayo pagi hari ini, kita sebelum mengakhiri tahun, firman Tuhan tahu di bulan Desember ini berbicara soal legacy. Ayo, sudahkah kita mulai? Sudahkah saya sudah memberikan warisan rohani kepada anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita? Kalau belum, komitmen pagi hari ini, tinggalkan warisan rohani, iman, tulus, tanpa syarat, hanya kepada Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Katakan, sebab Tuhan baik, baik. Selamanya ku bawa. Ini ungkapan hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Katakan, sebab Tuhan baik. Yes, Dia baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sama-sama kita siapkan roti dan anggur. Legacy yang Yesus tinggalkan. Bagaimana dia tetap percaya kepada Bapaknya. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan pagi hari ini kita peringati, dia menyerahkan seluruh kehidupannya, memenuhi rencana Bapaknya. Karena dia tahu rencana Bapa tidak pernah salah. Tidak ada rancangan dari Bapaknya yang jahat. Tidak. Kan ada rancangan yang mulia yang harus dia emban, sekalipun harus menyerahkan tubuh dan darahnya. Pagi hari ini legacy yang Yesus tinggalkan buat hidup kita. Kiranya kita mau juga lakukan yang sama. Tinggalkan legacy buat anak cucu kita, orang-orang di sekitar kita. Angkat tinggi-tinggi roti di atas tangan kita. Memang yang ada di tangan kita roti biasa, tapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri yang tidak berdosa, tapi harus disalibkan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini
adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita memang anggur biasa. Tetapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, yang sudah ditumpahkan untuk menghapus dosa kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya dari mulut kami, keluar dari dalam hati kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih yang terbaik. Terima kasih buat legacy yang Tuhan sudah tinggalkan. Warisan rohani, iman percaya sampai pada akhir tanpa syarat. Iman yang tulus. Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kaya raba ya raba ya raba raba kaya raba raba raba. Ya raba ya raba se anamo. Ya na la 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 ma se. Oh, haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan Raja kami. Terima kasih buat teladan yang Tuhan sudah tinggalkan. Warisan-warisan rohani yang Yesus sudah berikan buat kami. Untuk kami melakukannya di kehidupan kami keseharian. Dan kami rindu Tuhan dari hidup kami juga meninggalkan legacy. Warisan-warisan rohani yang akan kami tinggalkan kepada anak, istri kami, cucu kami, bahkan keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat kami. Kami tahu cuma hanya itu yang kami bisa tinggalkan Tuhan. Supaya nama Bapa di surga dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus saja ditinggikan. Kiranya Kau memakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu jemaat di tempat ini. Kau jumpai anak-anak-Mu di tempat ini yang benar-benar mau Tuhan setia dengan iman yang tanpa syarat, iman yang tulus. Kiranya Tuhan dijumpai iman jemaat di tempat ini Tuhan. Supaya legacy yang kami tinggalkan benar-benar bisa dipelajari, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini juga kami naikkan syafaat kami Tuhan secara khusus buat saudara-saudara kami yang di Lumajang Tuhan. Kalau mereka mengalami musibah, Tuhan izinkan Tuhan terjadi. Tetap Tuhan memberi pertolongan,
Khususnya buat anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan. Pelindungan-Mu Tuhan atas mereka. Pemulihan atas mereka. Pertolongan atas mereka. Kesembuhan juga atas mereka. Ada banyak juga Tuhan mereka yang mengalami musibah ini Tuhan dalam kedukaan mereka. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan Engkau memberi penghiburan atas mereka. Ini yang kami naikkan Tuhan dengan segenap hati kami. Pulihkan daerah Lumajang Tuhan yang terkena musibah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami secara khusus berdoa untuk pemerintahan desa kami. Desa Nogosari Tuhan, Kau memberkati mulai dari kepala desa, seluruh jajarannya, tokoh-tokoh, seluruh masyarakat desa Nogosari Tuhan. Kami memberkati mereka. Kami mau Tuhan meninggalkan legasi atas mereka supaya mereka bisa belajar dari kehidupan kami dan mereka boleh melihat apa yang ada di gereja ini Tuhan. Supaya satu saat kelak mereka boleh mengakui Yesus Kristus Tuhan yang mengubah gereja untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Kota Pandaan Tuhan, Pasuruan, bahkan untuk Indonesia kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak pemimpin kami, Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Pak Maruf Amin Tuhan, dan seluruh jajaran staf menteri, pejabat tertinggi sampai yang terendah di daerah-daerah. Hamba-Mu berdoa selalu dari Sabang sampai Merauke juga Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya tetap Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kami tolak segala roh kekacauan yang mengganggu stabilitas. Bukan hanya ekonomi, keamanan ekonomi juga Tuhan mulai pulihkan. Keamanan Tuhan mulai jaga, lindungi. Bahkan dari orang-orang yang bermaksud jahat, bangsa kami tetap dalam satu kesatuan NKRI Tuhan. Tidak ada yang menggantikannya, karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa secara khusus jemaat yang gak bisa hadir pagi hari ini. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, yang menjadi kesulitan mereka, tantangan mereka, persoalan mereka, hamba-Mu berdoa kiranya tangan Tuhan juga menolong setiap jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam keluarga, Tuhan boleh pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan secara khusus buat jemaat yang pagi hari ini hadir. Kami percaya segala yang terbaik yang sudah kami terima, yang kami alami, terus akan kami bawa. Dan kami percaya Tuhan, terus Tuhan tambahkan warisan-warisan rohani, supaya kehidupan kami, jemaat-Mu yang pagi hari ini yang kami tangkap ini Tuhan, benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan secara khusus kami berdoa untuk mereka yang menyaksikan, semua yang menyaksikan tayangan ibadah kami ini Tuhan. Kami juga melepaskan berkat, kami memberkati. Kami minta juga mereka menikmati yang terbaik yang daripada Allah. Dan setiap yang menyaksikan tayangan ini boleh mengambil keputusan untuk mereka hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, all out dengan Tuhan, tanpa syarat, supaya mereka juga meninggalkan legacy buat keluarga mereka, buat orang-orang di sekitarnya, menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami akan pulang mengakhiri ibadah kami. Kami percaya penyertaan perlindungan yang sempurna, berkat Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami, terus mewarnai kehidupan kami hari lepas hari, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
memberkati.